Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar kalian semua? Senang sekali Pak Guru bisa menyapa kalian pada pagi hari ini meskipun secara virtual. Pak Guru harap kalian pada saat ini dalam keadaan sehat, tetap di rumah dan tetap jaga pola makan kalian biar kalian tetap sehat. Oke, pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam perjumpaan kita dalam lanjutan materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Kita langsung saja, ini dia materinya. Oke baik, selamat pagi anak-anak kelas 9. Salam berjumpa kembali. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam pembelajaran PKN, yaitu kita akan bahas sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengaplikasikan isi dari semua alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah minggu lalu kita bahas isi dari setiap pokok pikiran, setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pagi hari ini bagaimana pengaplikasian dalam bentuk sikap positif kita terhadap pokok-pokok pikiran dari setiap alinea pembukaan UUD 1945. Untuk itu, dengarkan apa yang disampaikan Pak Guru, perhatikan slide demi slide, biar apapun yang kita lakukan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Untuk itu, ini dia materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Oke, pada pertemuan kita yang kedua di bab 2 kita pada pagi hari ini materi yang kita akan bahas sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang pertama yang kita akan bahas nanti. Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan. Nah, nanti bagaimana untuk pokok pikiran persatuan itu dalam setiap alinea pembukaan UUD 1945. Nah, yang kedua nanti kita akan bahas pokok pikiran yaitu keadilan sosial. Yang ketiga pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan yang keempat nanti kita akan bahas adalah pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ini keempat ini yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Oke, langsung saja. Ini dia yang pertama yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Dengarkan apa yang Pak Guru sampaikan. Oke, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pertama adalah contoh. Ini dia contoh sikap positifnya. Pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga. Yang pertama adalah menghargai sesama anggota keluarga. Antara sesama anggota keluarga kita harus bisa saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua, menjaga. Nah, kita harus bisa saling menjaga antara sesama anggota keluarga. Dan yang ketiga adalah rukun serta sopan santun dengan saudara dan juga orang tua. Nah, kalau dalam gambarkan seperti ini, ya kita di lingkungan keluarga kita harus bisa saling menghargai, menjaga, rukun, bangun komunikasi yang baik dengan sopan santun bersama saudara ataupun orang tua di rumah. Nah, ini adalah contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga. Oke, kita lanjut. Contoh pokok pikiran persatuan. Nah, dalam lingkungan sekolah. Ya, yang pertama itu adalah kita berteman dengan semua tanpa membeda-bedakan latar belakang. Artinya di sini kalau udah kita di sekolah, kita semua adalah bersaudara, yaitu kita sesama anggota SMP Antonius. Artinya kita berteman tanpa harus memandang, tanpa harus membeda-bedakan latar belakang. Dia anak orang kaya, mau dia anak orang miskin, mau sukunya apa, agamanya apa, ya hindari yang namanya itu. Itulah pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah. Ya, artinya berteman, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Nah, itu yang pertama.
Nah, yang kedua adalah kita harus ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam kelompok belajar. Artinya dalam berkelompok juga dalam pembelajaran tidak boleh saling milih-milih teman, bahkan menolak-nolak teman untuk gabung bersama kelompok. Ya, kita semua ini satu sekolah, berarti kita satu keluarga besar. Ada ikatan hubungan batin yang begitu erat antara sesama di dalam suatu kelas. Jadi dalam berdiskusi semua harus terlibat aktif. Dalam berkelompok juga tidak boleh saling membedakan satu dengan yang lain. Nah, itu dia contoh pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah dari sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut. Ya, contoh pokok pikiran persatuan di dalam lingkungan masyarakat. Ya, kalau kalian perhatikan gambar ini, yang pertama itu adalah membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan. Ya, artinya kalau dalam satu komunitas di mana tempat kita tinggal, kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Baik itu dari segi agama, dari segi suku, dari segi etnis, kita tidak boleh ada yang namanya diskriminasi atau membeda-bedakan satu dengan yang lain dalam membaur di dalam masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan bersama. Ya, seperti yang di gambar itu beberapa anggota kelompok, beberapa orang yang sedang bekerja bakti bersama membersihkan lingkungan sekitar. Nah, artinya inilah budaya-budaya yang harus kita biasakan di dalam lingkungan bermasyarakat. Kita harus sama-sama membaktikan saluran air, membersihkan sampah-sampah. Ya, itu adalah contoh pokok pikiran persatuan di dalam lingkungan masyarakat. Itu bagian daripada sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah sikap positif. Ya, pokok pikiran persatuan di lingkungan negara. Yang pertama itu adalah kita harus bisa mendahulukan kepentingan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, kita harus bisa memposisikan mana yang namanya kepentingan bersama dengan kepentingan individu. Artinya kita harus mengutamakan atau mendahulukan kepentingan-kepentingan bersama. Misalnya di sekolah, kalau ada giliran latihan untuk kemajuan bersama, tinggalkanlah kepentingan-kepentingan individumu di rumah. Nah, itu contohnya. Nah, yang kedua adalah menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan juga beragama. Misalnya ada upacara-upacara agama atau hari-hari besar agama. Ya, kita membiasakan diri harus saling menghormati sebenarnya antara umat-umat yang lain yang berbeda suku, ras, maupun beragama. Tetap dijaga toleransi dan juga membangun silaturahmi yang baik. Nah, itu dia contoh pokok pikiran persatuan di dalam lingkungan negara. Yaitu tadi yang pertama yang kita bahas adalah pokok pikiran persatuan di bidang kehidupan sebagai bentuk sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut materi kita yang kedua, yaitu adalah pokok pikiran keadilan sosial. Nah, yang kedua kita bahas adalah pokok pikiran keadilan sosial di lingkungan keluarga. Ya, yang pertama, tidak memaksa kehendak terhadap anggota keluarga lain. Ya, tidak boleh egois, tidak boleh suka memaksa ke orang tua untuk menuruti keinginanmu. Ya, kamu tanpa peduli apakah yang lain kebutuhannya bisa terpenuhi atau tidak. Yang penting kemauan kamu, kebutuhan kamu aja yang harus dipenuhi. Itu hal-hal yang harus dihindari. Yaitu tidak boleh memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga ataupun kepada orang tua di rumah. Nah, yang kedua
adalah contoh keadilan sosial ini adalah bersikap adil. Nah, ini juga harus berlaku adil terhadap sesama anggota keluarga lainnya. Jangan maunya saja, saya saja yang perlu diperhatikan khusus, saya saja yang perlu dimanjakan, yang lain udah nggak usah diurus. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, itu juga tidak adil namanya. Artinya dalam lingkungan keluarga, di rumah kita harus bisa bersikap adil terhadap sesama anggota keluarga, baik itu kepada saudara ataupun kepada orang tua kita. Ya, ini yang pertama adalah sikap positif dalam pokok pikiran keadilan sosial di dalam lingkungan keluarga. Oke, kita lanjut. Ya, yang kedua adalah contoh pokok pikiran keadilan sosial di dalam lingkungan sekolah. Ya, ini bicara keadilan lingkungan sekolah. Yang pertama itu adalah menaati. Nah, kita sebagai warga sekolah, kita harus semua menyadari untuk pentingnya taat terhadap semua peraturan yang ada di sekolah, baik itu masuk maupun pada saat keluar main ataupun pulang sekolah harus tepat waktu. Ya, artinya di sini adalah kita dituntut untuk lebih disiplin terhadap semua peraturan-peraturan yang ada di sekolah, apapun bentuk peraturannya. Nah, yang kedua juga adalah melakukan kewajiban di sekolah. Apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tugas kamu sebagai siswa di sekolah, kamu harus penuhi kewajiban, baik dalam pembagian tugas piket belajar ataupun pengerjaan tugas-tugas yang lain yang ada di sekolah. Kamu harus bisa melakukan semua apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kalian di sekolah. Yang pasti harus disiplin. Nah, itu adalah contoh pokok pikiran keadilan sosial di dalam lingkungan sekolah. Oke, next. Ya, contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat. Nah, ya, kalau kalian perhatikan gambar ini, yang pertama ini adalah menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga. Ya, artinya kita sesama warga masyarakat, kita tetap jaga silaturahmi kita, pergaulan kita, hubungan kita, bangun hubungan yang baik, yang harmonis dengan tetangga-tetangga di tempat kita tinggal. Nah, yang kedua, membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Ya, artinya di sini kalau ada teman yang sedang mengalami musibah, kita harus bahu-membahu, atau dalam pepatah lama itu adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, kalau ada tetangga atau ada anggota warga kita yang sedang musibah, kita harus membantu, rasa empati, menolong sesama yang sedang mengalami musibah dalam bentuk perhatian, dalam bentuk sumbangan baik yang materi maupun secara moral. Nah, itu dia contoh pokok pikiran keadilan sosial di dalam lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjut. Ya. Yang berikutnya adalah contoh pokok pikiran keadilan sosial di lingkungan negara. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, yang pertama adalah kita harus membayar kewajiban. Nah, terhadap negara tepat waktu, yaitu bayar pajak, misalnya bayar PDAM tepat waktu, bayar listrik. Nah, itu contoh pokok pikiran keadilan sosial di lingkungan negara sebagai bentuk sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan. Nah, yang kedua, menjaga peralatan umum. Nah, artinya fasilitas umum ini juga yang harus kita jaga bersama untuk kepentingan bersama. Nah, dan yang ketiga itu adalah menjaga ketertiban umum. Ya, selain menjaga peralatan, ini juga menjaga ketertiban biar kita selalu hidup dalam suasana yang damai, yang kondusif, yang pasti tentram. Nah, itu dia contoh pokok pikiran keadilan sosial di dalam lingkungan negara. Oke, lanjut. Ya, pokok
pikiran. Yang ketiga ini adalah kedaulatan rakyat di dalam lingkungan keluarga. Nah, kedaulatan dalam lingkungan keluarga itu adalah seperti ini. Kalau saya gambarkan, yaitu yang kedua, berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti pemenuhan kebutuhan, penyelesaian persoalan secara bersama. Artinya, apapun masalah yang kalian hadapi, kalau di rumah kalian harus bisa berbagi bersama anggota keluarga kalian dan dicari solusi bersama dari setiap persoalan-persoalan yang ada di keluarga kalian atau di keluarga kita masing-masing, baik masalah kebutuhan maupun rencana-rencana liburan ataupun persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab bersama, itu perlu disampaikan dalam lingkungan keluarga bersama-sama dengan anggota keluarga. Nah, itu adalah contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat di dalam lingkungan keluarga. Oke, kita lanjut. Yang berikut, ya, pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan sekolah. Ya, nah kalau kita bicara kedaulatan rakyat di lingkungan sekolah, yang pertama adalah melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama. Misalnya dalam tugas kelompok atau dalam pembelajaran kelompok di sekolah, untuk mengambil suatu keputusan harus penting yang namanya musyawarah untuk menyelesaikan semua persoalan bersama. Dimintain semua pendapatnya, disatukan, dimufakatkan untuk menjadi suatu kebulatan keputusan. Itu salah satu contohnya. Makanya pentingnya ada musyawarah untuk mufakat. Nah, yang kedua adalah menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Nah, artinya pada saat diskusi atau pada saat presentasi atau pada saat menyampaikan pendapat, kita juga tidak boleh memotong pendapat teman. Apabila atau yang paling parah, apalagi kalau kita memotong atau memvonis pendapat teman itu salah. Nah, itu yang harus dihindari. Pokok pikiran kedaulatan itu kalau di lingkungan sekolah, kita harus bisa menghargai, menghormati pendapat apapun pendapat teman kita dalam berdiskusi. Nah, kalau yang namanya pendapat itulah tidak ada yang namanya kebenaran absolut. Nah, kita dituntut agar tidak boleh egois, hanya pendapat kita saja yang paling benar dan yang lain itu tidak tepat. Nah, itu tidak boleh, itu harus dihindari. Nah, itu dia, dan masih banyak yang lain. Kalau contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat berada di dalam lingkungan sekolah. Ya, artinya dalam keseharian kita di sekolah juga kita harus bisa berbagi, kita harus bisa menyelesaikan semua persoalan atau dalam tugas-tugas kelompok kita harus bisa bermusyawarah untuk mencari mufakat dengan bersama dalam anggota-anggota kelompok atau di dalam satu kelas. Dan juga kita harus bisa menghargai semua apapun pendapat teman dalam atau pada saat diskusi kelompok. Itu dia contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat di dalam lingkungan sekolah. Oke, kita lanjut. Setelah contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat di dalam lingkungan masyarakat, yaitu kalau kalian lihat gambar itu adalah TPS. Nah, artinya pada saat pemilu. Yang pertama, kalau di sini saya tulis ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan, baik ketua RT, ketua RW dan juga lurah, atau dalam masalah pemilihan yang skala besar itu adalah dalam pemilu, baik pemilihan presiden ataupun pemilihan anggota legislatif. Artinya kita tidak boleh pasif atau kita tidak boleh golput pada saat pemilihan. Kita harus bisa memberikan suara kita, karena suara kita lah yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin-pemimpin kita, yang tentunya yang kredibilitasnya sudah tidak bisa kita ragukan.
Nah itu dia contohnya. Kalau enggak yang lain di dalam lingkungan masyarakat itu adalah pemilihan ketua lingkungan, pemilihan dusun. Itu juga kita diminta untuk ikut berpartisipasi serta membantu penyelenggaraan dalam pemilihan tersebut. Itu adalah contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan masyarakat. Oke. Berikutnya adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan negara. Ya, ini sama. Kalau dalam kapasitas negara kita harus dan suatu kewajiban kita harus berpartisipasi dalam pemilu dan mendorong anggota-anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya, yaitu untuk memilih pemimpin negara. Nah ini dia, kalau di lingkungan negara seperti yang tadi saya bilang, ya kita harus ikut berpartisipasi, ikut membantu, ikut melancarkan pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, anggota legislatif, anggota DPD, ataupun kepala daerah. Itu adalah contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan negara. Ya, yang berikutnya adalah contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa itu di lingkungan keluarga. Ya, yang pertama itu adalah rajin beribadah bersama saudara dan orang tua. Yang kedua, menjalankan perintah yang baik, perintah orang tua. Yang ketiga adalah menjalani silaturahmi antara saudara. Ya, dan juga yang lain. Kalau pokok pikiran lingkungan keluarga itu rajin berdoa bersama di lingkungan, berdoa bersama di KBG masing-masing, mengikuti sekolah minggu, menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan seperti hormatilah ibu bapakmu atau orang yang lebih tua daripada kamu, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, itu adalah contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan keluarga. Kita lanjut. Adalah contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah, yaitu menghargai teman sekolah yang berbeda agama seperti ketika melakukan ibadahnya. Nah, misalnya kalau di sekolah kita, kalau pada saat Angelus atau malaikat Tuhan yang agama yang lain harus bisa menghargai teman yang saat itu sedang berdoa. Nah, kita menghargai, beri dia kesempatan, beri dia suasana hening untuk mereka menjalankan atau melakukan ibadahnya. Itu adalah contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah, dan masih banyak yang lain. Lanjut adalah contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa di dalam lingkungan masyarakat. Yaitu yang pertama adalah menghargai tetangga yang berbeda ketika menjalankan ibadah. Nah, misalnya kalau ada teman agama Hindu yang sedang nyepi, kita tetap menjaga situasi biar tetap tenang. Atau ada pada saat Idul Fitri atau hari-hari besar yang Muslim, kita harus membantu melancarkan, kita menjaga parkirnya atau hal-hal lain yang sifatnya adalah menghargai tetangga yang berbeda ketika menjalankan ibadah. Jangan sampai ada temanmu yang agama Hindu yang sedang merayakan hari raya Nyepi, kamu malah teriak-teriakan, kamu malah karaoke-karaokean di samping rumahnya. Nah, itu adalah bentuk sikap tidak menghargai. Nah, yang diharapkan di sini adalah bentuk sikap positif. Dalam pembukaan ini kita dituntut untuk menghargai tetangga yang berbeda ketika menjalankan
ibadahnya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dengan bangsa dan negara. Yang pertama itu adalah salah satunya bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama sama sebenarnya, dan masyarakat juga, yaitu seperti menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya. Ya, kita tetap menjaga biar orang lain dikasih kesempatan untuk menjalankan agama dan kepercayaan apa yang dianutnya. Tugas kita yang lain adalah kita harus menjaga, melancarkan dalam proses. Itulah bentuk toleransi kita terhadap orang lain yang berbeda agama atau keyakinan dengan kita. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan Pak Guru juga mohon maaf bila dalam penjelasan Pak Guru ada yang kurang paham atau yang kurang dimengerti. Kalian bisa tanyakan di GCR atau bisa kalian lihat di paket kalian. Dan kalau memang dalam penjelasan Pak Guru tadi ada suara-suara yang mengganggu atau suara-suara yang membuat kedengaran penjelasan Pak Guru tidak begitu jelas, mohon dimaafkan. Di akhir kata Pak Guru menyampaikan sampai jumpa dan salam sehat.